Kembali lagi di podcast Berangkat untuk Senang-Senang. Kita kedatangan siapa hari ini? Hari ini kita kedatangan Metel. anjing. Sosok disamarkan gitu suaranya Met. Metel, Matthew, apa Memet nih? Bebas dah. Aja. Mete. Met, kenalin dulu dong siapa lu nih. Apanya lagi? Kenalan dulu kan. Apa ini? Nih akhir-akhir ini lu lagi sering di spill ya kan. Di postingan-postingan sejam pagi. Orang-orang mungkin bertanya-tanya apa, kan. apa dalam Memet itu Iya, siapa? konteks apa dulu? Ya lu ngebandnya sama siapa? Boleh. Terus lu sekarang jadi pengisi apa? Boleh. Kebetulan gua ini sih drummer Akar Enak. Oh iya. Asal pasar Kemis. Oh, yang sekarang juga lagi bantuin Bantuin Smile juga nih, di guys. posisi drummer ya, drum. Betul. Wah, keren. Tapi kan ini versi Mete. Matt, kita di podcast ini cerita-cerita dulu nih buat intro nih. Soalnya podcast sebelumnya nggak ada juntrungannya ya. Sekarang pengen ada juntrungannya nih. Iya. Intro dulu lah, maksud gua lu main musik dari kapan? Terus boleh ceritain sedikit tentang Akar Enak lah. Main musik tuh gua dari SD sih sebenarnya. SD tuh berarti 2011 2012-an. Lu SD itu. Iya, lu Sorry. om masalahnya nih. Sorry lu jelasin dulu lu kelahiran tahun berapa nih? Gua 2001. Anjing, Ah, Gen Z, 2001. Gen Z. Tapi kumis lu ini kayak Opi. Tapi kumis 91. Itu pertamanya gimana tuh lu bisa suka musik? Karena abang gua sih. Oh, dari abang lu Iya, anak band juga abang apa gua gimana? Kebetulan ngeband juga, abang gua yang pertama tuh kebetulan ngeband juga. Ngeband juga. Mainnya di reggae juga. Enggak, di pop. Oh. Berarti pas pertama dengerinnya pop banyak Oh, kan. gua banyak dengerin Kangen Band, The Passport gitu. Anjir, pas. Ngulik-ngulik, ya kan. Tapi memang pada saat itu eranya Iya, pop ya kan. eranya itu pop. sih The Passport sih. Kikir Potters lu. Gigi The Potter, iya jelas sampai sekarang jadi gitaris Melmoni. Beda gigi. Nah dulu nih kita nggak bisa rokok nih guys. Ini kita nggak bisa ngerokok juga dan Mas Copeng. Copeng juga nelpon nih. Copeng juga nelpon biar rokok dulu kali ya. Oh, kenapa Mas Peng? Apa? Kita lagi podcast. Ini kita Gua lagi lagi podcast nih, podcast, lu gua lagi podcast. masukin, jangan ngomong aneh-aneh. Take podcast. Lagi tag podcast. Lu lagi di mana? Gue di rumah nih, aduh anjir, nggak bisa copot kail. Aduh, lu habis mancing. Anjing gue tadi bentar. Kok bisa di tangan lu itu kail? Tambah pusing nggak bisa dicabut. Tambah pusing gak bisa dicabut. Oh gimana dicabut? Lagi kail luncep. Kok bisa di tangan? Mana coba lihat, lihat Peng. Mancingnya ikan gabus tuh Mas Peng. Mancing apa? lu? Waduh, jadi tangannya Waduh. kepancing. Harusnya ikan yang nyangkut di situ, Peng. Waduh. Ya udah coba dicabut dulu, Peng. Semoga cepet sembuh. Tadi gue sama bini gue sampai jerit-jeritan gue. Tapi belum berhasil. Belum berhasil. Belum. Gak bisa Mas Peng, itu mah kan ada itunya, ada tajamnya tuh. Oh, yang Ada tengahnya tajamnya itu mah. Tajamnya. Iya makanya, aduh. Iya. Mana ya? Aduh, gimana nih lu masuk klinik podcast aja, Mas lagi nih Peng. lu Langsung kena aja ke kena klinik. kail. Ke klinik aja udah. Di Ya udah, ke reimburse, di klinik. reimburse. Ya udah Mas Peng. Ya udah itu dicabut dulu dah. GWS. GWS Mas Peng. Ya, Ya nanti dikabarin ya, kita mau ngonten lagi nanti. oke. Oke, perkabaran. Dadakan banget lagian. Iya. Ya. Ya sebisanya kan. Ya udah oke Mas Peng, dilanjut nih, kita lagi tanya-tanya Matthew. Puasa mau Mas Peng jangan mokel. Oh dia udah pasti enggak. Oke Peng, assalamualaikum. Ya, salam. Yo. Anjing sempet-sempet. Sempet ya. Sorry nih. Emang kayak gitu podcast di sini suka banyak yang nelpon. Waktu itu Romi bapaknya yang Bapaknya nelpon. nelpon. Sorry nih, emang kayak gitu konsepnya. Kita lewat beberapa menit dengan sia-sia. Boleh diceritain lagi nih tadi. Mulai dari SD nih berarti lu suka musiknya tuh. Alat musiknya apa pertama? Udah drum. Pertama kali belajar mah gitar gua. Pertama Gitar. kali ya standar lah, orang-orang belajar pasti gitar dulu sih. Baru mulai tertarik tuh karena ikut-ikut abang gua latihan kan. Oh lu udah diajak-ajak tuh Iya. kalau ke studio gitu-gitu ngeband, Heeh, latihan band. Latihan
juga nih. Oh, tertarik tuh di situ Tarik nih. tuh kayaknya. Terus kan gua orangnya nggak mau dilihat bang. Oh, serius. Masa sih? Tapi kubis lo kelihatan. Kamu dilihat tapi menurut lu lebih keren gitu Iya. men. Gua nggak mau dilihat makanya kayaknya gua harus jadi drummer deh di belakang aja gitu. Oh, bener lu. kata Tapi- itu tuh. Tapi sekalinya salah ngeliatin semua. Tapi proses belajarnya Pet, lu dari main gitar tahu-tahu ke main drum gimana lu proses Bareng belajarnya? sih, gua bareng. Cuman kalau drum tuh gua kayak dengerin lagu Kangen Band, The Password gitu, gua sambil mukul-mukulin si sofa itu. Oh, sofa. Oh, pakai gua udah punya stick saat itu, udah mulai beli Oh. stick. Udah gaya-gayaan main drum Iya, lah. cuma pakai maksudnya. sofa aja, ondo. Iya, gebuk-gebuk meja tuh kalau di kelas gitu. Iya lagi. SD mah tong sampah lagi aja digebukin. Oh, berarti dari SD tuh lu. SD. Tapi belum nyoba drum asli. Udah SD gua udah sempat bikin band kok reggae saat itu. Oh, langsung SD. reggae. Iya. Udah SD reggae lu banget bikin tuh Pop lu dulu, dari pop. SD. Pop dulu, pop. Oh, pop dulu. Pop dulu, cuman gue sambil juga jalanin reggae karena gue sukanya lebih ke si reggae sebenarnya. Udah band apa? Udah Nggak ada, band. belum ada nama band. Udah band. Oh, udah. Saat itu masih Namanya apa, inget nggak? masih on repung sih, reggae kampung. Kenapa lu mengkelas-kelaskan reggae? Namanya Ontel Kumuh kayaknya. Anjir. Enggak, tapi udah drummer. Udah. Di band pertama udah Udah. drummer. Oh, berarti awalnya doang lu Nah, belajar kalau musik tuh di kalau gitar. di pop sih gue ngelit sih Anjir. Emang Gitar tuh. gitar gue. multi talent sih lu Multitasking memang. anjir. Dari SD lu. Tapi lu pas reggae tuh udah punya lagu sendiri tuh si Ontel Kumuh itu Udah, apa? cuman belum ada progres kayak recording atau apa tuh belum. Oh, tapi kalau latihan mah lagu sendiri berarti. Latihan sih Apa? beberapa kali lagu sendiri, cuman lebih ke kayak kita bawain lagu-lagu pendahulu kita sih. Anjir. Lu pas SD punya lagu sendiri? Punya. Ah, Itu di band SD lu itu. Di band Ingat nggak 2000 berapa tuh? Jadi 2011-12 lah itu pertama kali gue punya band itu. Oh, itu awal 2000. Smell Morning. Ah iya, gue pertama denger si filosofi itu juga di tahun itu. Iya betul. Oh, di 2011 tuh. Nah, berarti itu awal lu ngeband. Iya. Tapi lu udah sempet denger Udah ada sempet nama latihan band tuh, Smell Morning. Gue sempet bawain juga. Apa tuh? Anjir. Anjing, filosofi. Ngelepas duka dong. Oh, anjing, melepas dulu dia nggak mau filosofi kan. Aduh, kita juga. Tapi berarti Smell Morning udah kesebar tuh ya lagunya ya di tahun segitu ya. Udah sering ketemu Smile tuh di event-event dulu kan Pasar Kemis banyak banget nih. Oh, iya, metal. betul. Oh iya, Iya, digabung. Gue tuh sering nonton. Betul. Oh, tapi dulu sebelumnya udah pernah nonton Smell Morning? Oh, udah. Di mana? Ingetnya pertama di kali? mana? Gue ingetnya sih yang di Sinang Panon itu loh, samping Rumah Bintang. Sinang Panon. Oh iya, Pasar Kemis ya, pernah. Sinang Ya. Panon mana? Itu ada tabuti, Pasar ada Kemis. tabuti juga ya? Ada tabuti Ada sama CGW. ada tahlilan. Ada tahlilan lagi ya, Sinang benar. Panon mana sih deh? Gua tahu Kayak dekat ada sih. Polsek. Di sini Bintang. Nih lu Picung perempatan nih. Ya, Perempatan Picung ke kanan. Anjing itu masih, Lapangan kan, masih lapangan. ada Helmo yang kita main itu ya Iya terakhir betul, ya. iya Bener. di situ. Oh, iya. Lapangan kan sebelah kiri. Iya, iya. Ya, Iya, gue ingat. samping Ah, Bintang. itu Itu lu lu nonton baru tuh. berapa berarti, Met? Di situ, Met? SMP. Oh, SD kelas 5 kelas. Ah, anjing SD. Oh Iya iya. sih, kita juga baru-baru masih pada Masih. sekolah. Anjing. Masih pada Iya, sekolah iya. kita juga. Lama lu anjing, lu termasuk dari bocil sih. Tapi lu nggak ada yang kenal sama anak Smell Morning? Satu orang. Enggak, gua kenalnya sama Ndut lagi. Sama Bang Dut. Oh, Ndut tabuti. siapa? Tabuti. Ari. Karena Bang. gua saat itu Jangan lu jangan sering kenal sama dia nggak bener tuh orang tuh. Dia makan mulu. Dia makan mulu dia. Lu Nggak bener dimakan tuh. lu. Dia bisa bedain lauk yang mahal sama yang enggak tanpa Tahu. harus melihat, dia tahu. Tahu, dia tinggal nunjuk. Dia tinggal nunjuk. Itu tuh Risol sekali telan dia, risol mas. sekali kehebatan telan. Ari Mune anjir. Nah, berarti lu pas awal ketemu Smell Morning nih, gimana tuh Met ceritanya, Met? Boleh Met ceritain, Iya, Met? awal gabungnya gue juga lupa Gua nggak sih. tahu, gua taunya anak-anak udah kenal lu aja gitu. awalnya masih Opa sih, Kopek. Opa tuh siapa? Bang Opa. Iya, Bang Opa. Romi ya, berarti lewat Romi ya? Lewat Romi katanya sih awalnya ngubungin Opa dulu untuk Opa. Minta bantu ke Opa ya. Oh, awalnya minta bantuannya ke Opa. Untuk main bantuin Smile. Tapi Opa akhirnya nawarin gua ke Oh, ngerekomendasiin Mas Col. lu berarti. Ngerekomendasiin gua ke Mas Col, terus Opa ngehubungin gua, katanya nanti ada yang ngehubungin gua anak Smile Morning. Ya. Oh. Terus kata gua siapa? Mas Col. Kebetulan kan gua sama Mas Col udah sempat ngobrol, udah sempat Oh, udah pernah ketemu. Oh, udah pernah ketemu sebelumnya di di Veteran House. Berarti di anak-anak orang Veteran. pertama yang lu udah pernah ngobrol dan temuin Mas Coli. Baru Mas Col sama Kang Diki saat itu sih kalau dia masih ingat. Oh iya, Mas Oh, Diki sama juga. Kang Diki udah pernah ketemu. Ya di veteran kan itu yang pas Mas Diki main.
Oh, berarti Coli sama Diki itu ketemu. Ada tuh Mas Col. Veteran Mas Nose. Coli kontak gimana kalau? Dia nerusin apa yang udah Opa omongin ke gua sih. Jadi Oh. gua udah tahu Mas Col ngontek gua tuh untuk Buat- kita bantu itu. ngisi Nah, drum. Iya, terus akhirnya ya udah gua baru move via WhatsApp, baru gua kesini langsung. Kan ceritanya gimana sih? Mas Diki Dari Mas Diki vakum. Mas Diki gimana? vakum. Iya. Kita sempat kosong. Memang anak-anak diskusi. Tapi Mas Diki udah bilang tuh ya. Ya, Mas Diki udah announcement lah ke anak-anak, dia mau Pen vakum. vakum. Ya. Nah, anak-anak butuh player kan untuk edisional doang tadinya untuk manggung-manggung. Ya itulah si Romi Gembul. Tapi emang lagi nyari anak-anak Emang berarti. lagi nyari. Romi Sempat 3 Gembul bulan tuh ya kosong. Iya, tuh ya. tapi gue juga nggak tahu Meteo tiba-tiba yang ini ya. Oh, sempet 3 bulan ya habis kamu Iya, juga cabut. 2 bulan 3 bulan anak-anak sempat nggak manggung-manggung dulu sampai Oh, Meteo. karena nggak ada drummernya nggak ada yang Ah, cocok kan? iya. Karena anak-anak susah nyari drum Betul. yang cocok Habis sama itu ternyata kelakuan Romi itu kolor. berarti pertama Iya, ngontek lu. betul. Oke, Ra. Memet. Terus kenapa lu tertarik? Karena pertama gua ini sih lebih ke band gua sendiri pun masih butuh relasi ya. Oh gitu. Oh, Gua nyari. nyari relasi lewat itu lah. Oh. Cuma ditawarin lah ya. Nyari boleh nyari relasi, tapi karena lu berarti kan dari kecil tadi lu bilang maksudnya udah pernah denger Smell Moring, bahkan udah pernah bawain di studio. Berarti nggak terlalu sulit berarti lu ya ngulik Lumayan nggak terlalu sulit. Nggak Cuman terlalu- ya karena- namanya kita baru ketemu kan Iya, tuh, tetap. ada grogi-groginya. Oh, grogi lu sama Chemistry lah anak-anak ya, lu. chemistry. Iya, belum nemu. Ya, gua lebih ke guanya sih jadi beban pikiran cocok nggak ya? Oh, Ya, gitu. sih. Oh, iya bener juga sih. Iya, First impressionnya betul. berarti pas ketemu anak semua pas di sini. Di sini. Seri- Tapi nggak ya, semua itu- kan. Oh iya, Nggak, tapi di- itu yang baru pertama kali lu ketemu. Di Deka lalu latihan. Nah, Pertama ketemu kali. anak-anak semua baru pertama di Deka. Oh, Nah, iya. posisi latihan ada semua. Iya, Kalau kalau sini- ketemu di sini kan cuma ketemu Anak senyum pagi. Akiki terus Gembul. Mas Col, Gembul nggak ada. Ada Gembul. Emang ya? Ada. Iya, Gembul. Ada Gembul, iya. Iya. Gimana first impression lu ketemu anak Smell Moring dan senyum pagi? Biasa aja sih sebenarnya. Oh, ternyata tolol-tolol juga ya gitu ya. Nah, pas latihan gimana tuh? Awal Latihan pas sih, latihan. gue berasa jadi kan gue juga langsung mikir kayak anjir perasaan gue SD udah sering bawain lagi melepas duka nih. Mata lu Begitu latihan anjing gue jadi bego lagi. katanya lu iya. Dengar-dengar sih lu first impression ya pas pertama latihan tegang ya, salah-salah mulu. Kenapa tuh? Temponya lari-lari. Bego banget nih gue kan. Terus gue juga lagi jadi mikir. Tapi lu ngerasa lu mainnya ngerasa tem- banget. Oh, ngerasa banget. Gue bego banget saat itu waktu latihan. Iya, pas pertama ya. tuh. Nah. Anjir perasaan gue udah ya elah melepas duka Ah. gitu gue Oh, mikir. Ya elah. Ini udah sering lagu yang sering gue bawain saat SD gitu. Dari SD lu padahal. Ini berarti kegocek ya. Kenapa tuh Matt lu? Kenapa? Karena ini kali. Iya itu ya balik lagi lebih ke Nggak- jadi beban ke gua. Ya, Gua jadi takutnya beban ya nggak padahal. cocok anak-anak. Tapi anak-anak nggak ada yang gimana-gimana juga kan. Iya, Nyantai cuman- semua kan. Iya, Tapi cuman kayak guanya kan punya tanggung jawab untuk oh, si oke. Smell Moring. Anjing keren gitu. Boleh juga lu, Matthew. Keren gitu. Padahal anak-anak juga ngerasanya gitu sama, nggak enakan ke orang lain. Nggak, anak-anak antara nggak enakan sama nggak ngerti mana yang Iya. bagus. Ini lu main jelek apa bagus nggak tahu. Iya, Anak lebih ke situ. jadi harusnya lu relax aja. Anak-anak juga masih salah-salahan. Anak nggak tahu nih bagus apa jelek. Yang main aja udah. Gue aja tahu karena ini karena dia bilang pernah cerita waktu itu gini tegang dia pas main pertama. Nah kalau Gitu. untuk manggung pertama berarti gak selang berapa lama tuh dari latihan? Gak lama ya? Manggung tuh Sebulanan. sekali latihan doang. Itu lu latihan karena emang mau ada manggung Iya. ya? Itu di mana Oh, tuh? iya. Mau Oh, iya, manggung di mana bener. tuh? Di Greget sih. Greget. Buminda. Buminda, Udah, Greget berarti Coffee. Manggung pertama kali sama anak-anak. Pertama kali. Gitu. Itu acara apa ya? Jadi headliner lagi ya? Itu Iya. jadi headliner. 34. Jadi gestar. Oh iya ya, 34. 34, 3. 43, 34, 43, 43 party. 43. Oh iya 43 party, ya itulah pokoknya. Di Bali ya, di Bali. 43. Nah gimana tuh pas manggung tuh? Udah Nah, itu udah lumayan masuk lah gua sama Lumayan gua enjoy, lebih udah lumayan masuk bercandanya ya sama anak-anak ya. Oh, udah. Karena gua nyari celah untuk bercandanya dulu. Oh, nih. benar. Tapi secara perform manggung udah enjoy. Udah enjoy. Enjoy. Karena Obama aja itu mah. Karena korban. Tapi Matt kalau kita mundur sedikit ya, Matt, lu berarti di Akar Enak
di Akarenak lu sebagai drummer kan ya. Nah di Akarenak tuh Apa itu kecoa? band dari kakak. Bersih sekali. Tadi dulu nih ada kecoa nih kayak enak. Bersih sekali studio kita, bersih sekali. Boleh lah. Tumben nih ada kecoa. Ini kecoa nih. Ya, biasanya pesawat. Iya pesawat kalau orang lewat. Tadi kan kecoa, ular aja pernah. Ular. Lupa ya, Ular, ular aja. Oke, kita lanjut dulu nih. Ini kan lu kan berarti ngebandnya berarti sekarang full time-nya di Akarenak, terus bantuin Smelmoring di drum. Nah, boleh ceritain Matt, Akarenak itu band dari kapan? Akarenak tuh terbentuknya sih 2022. Tapi itu tuh kalau di ini mah kayak reinkarnasi band sebelumnya sih. Oh, udah pernah Udah ngebentuk pernah, sebelum cuma kita Akarenak. bongkar-bongkar personil. Akhirnya kita bikin nama baru deh. Nah, nama Oh. pertamanya apa tuh? Nama pertamanya sih Gulang Galeo. Gulang Galeo. Nah, ganti Akarenak dengan personil baru berarti. Dengan personil baru. Cuman ada sebagian enggak personil baru tuh cuman gua sama gitaris gua sama si Ricky. Oh, lu personil baru malah. Termasuk yang Oh, gua baru lanjutin tahu berarti nih. lu. Oh, lu berarti personil baru. Personil baru. Pas Gulang Galeo tapi sempat ngerasain. Sempet, cuman enggak sih gua sempet cuman latihan-latihan doang. Oh, belum- Waktu belum gua manggung, belum ikut manggung. Gua kerja. Jadi ada di backup orang. Oh. Berarti terbentuknya tahun 2022 sih untuk Akarenak. Akarenak 2002. 2022. Begitu. Langsung ngejar album tuh. Berarti Sebelum jadi Akarenak pun kita udah progres album. Gokil. itu berarti anjing, keren sih. Udah nyiapin materi. Tapi itu materi dari Gulang Galeong. Gulang Galeong apa dari Akarenak baru? Dari materi dari waktu namanya masih Gulang Galeong tuh udah ada dua Oh, berarti nerusin kan? ya. Cuman Jatuhnya. pada akhirnya liriknya nggak kita pakai, tapi Lagunya tetap aransemennya tetap Iya, dipakai. kita cuman bikin lirik lagi gitu. baru. Oh, berarti Jadi, sebelum lagu Akarenak sebelum band Akarenak jadi lu udah materinya udah banyak. udah Gokil. 4 atau 5 gitu loh kalau. Lu termasuk yang cepet sih, men. Akarenak ya buat Akarenak album. ya. Berarti 2022 kemarin sempat launching kan? Launching. Yang anak-anak main juga. Di 2025. Di 2025 3 tahun dia album. Sedangkan Smelmoring butuh waktu 10 tahun. Baru album. 10 tahun lebih 10 malah. tahun lebih. Pas di Akarenak tuh kelar albumnya itu dari pembentukan berapa lama? Album tuh kelar 2024. Iya, 2024 album kelar. 2024 berarti 2 tahunan berarti lu 2 tahun. 2 tahunan. progres album tuh 2024 beres. Cuman kan kita masih belum ngulik ya. Sampai akhirnya kita rilis digitalnya tuh 2025. Setahunan tuh. Garap DIY semua tuh sendiri. Apa Sendiri ada yang semua. bantuin? Kecuali mixing masteringnya ada ke temen gua, ada yang namanya Heru. Heru. Iya, Oke. kalau untuk recording kita semua sendiri sih. Gokil. Lu semua tuh yang produserin. Lu semua yang produserin. Gue sama Ricky sih, tektokan aja sih gue sama Ricky. Itu proses kreatifnya gimana tuh, Matt? Lu pas buat album? Pasti kan beda-beda ya tiap band ya biasanya ya. Lu proses kreatifnya gimana Dari tuh? segi apa nih bang? Produksi lah pasti. Produksi lagu. Prosesnya dari Awas salah ngomong dimusuhin temen lu. Takut dia, takut dia. Dia ngomong aja anjing. Dia takut, gua tahu banget dia mikir mukanya. Lagu per lagunya tuh, penciptaannya sampai bisa jadi album. Awal yang suka nulis siapa? Iya, Yang- sebenarnya aja lu cerita. ya sih. Kalau sebenarnya sih lebih ke kayak instrumen tuh gue lebih tektokan sama Ricky ya. Ricky kan juga di rumah sering gambar. Oh, lewat, udah guide. Ya, apa BandLab. Oh, lewat Yang- aplikasi yang BandLab orang. di HP itu Iya, ya. iya. Nah, baru dia sounding ke gua aplikasikin di Di DAW. di DAW. Nanti si Ricky punya Pro. lirik atau punya lirik udah sama nadanya pun kayak dia bikin sendiri, akhirnya gua yang explore di DAW itu. Hampir semua lagu tuh begitu berarti prosesnya. Hampir semua. Kayak misalkan berarti prosesnya Ricky buat guide di handphone misalnya gitu ya. Terus lu baru garap di DAW profesional, baru jadi lagu tuh. Iya, Berarti jadi- yang lain ngikut. Yang lain ngikut, dan Ricky pun kayak nggak sampai full lagu ya, nggak ya di si BandLab itu. Kita
gua aplikasiin di DAW, abis itu kita explore sama-sama tuh di DAW. Oh, tuh. tapi tetap ada brainstormnya pas di DAW-nya, berarti Tetap, brainstormnya. tetap. Oh. Berarti ya, Harus ada. iya di step-step terakhirnya tetap di situ brainstormnya di situ. Oke. Keren juga nih dia nih, keren enak nih. Nah, Siap. lu gue pengen nanya ini sih, memutuskan album keluar. Apa yang lu ekspektasiin? Gue nggak banyak ekspektasi lagi bang soal album. Gue ya udah gitu, gue ngeluarin album nih hasil gue selama 2022 ini. Itu ya udahlah. Pengen ada aja gitu. Iya. Pengen aja. Lu nggak muluk-muluk. Karena menurut buat gue pribadi ya malu sih bang ketika kita ngeband tapi nggak punya album, minimal punya lagu gitu ya. Ya, punya Tapi lagu gue ya. ambisinya di album. Anak-anak Oke. lah gitu, anak-anak Hasratnya ambisinya ya? di album, iya. Kayak kita minimal punya satu album dulu. Terserah tuh nanti albumnya mau kayak gimana. Nah, Kayak kita nanti dulu saya sih bang, Iya. nggak tahu. mau Berarti lagu atau benar-benar ya kasarnya ya ngalir aja gitu. Ngalir Oh nih aja. buat album udah keluarin. Iya. Berarti Bahkan nggak ada kayak promosi apa? itu pun nggak sempat kepikiran tuh. Ini salah satunya kan launching album itu promosi. Iya, akhirnya Cuma itu? pada akhirnya Karena apa? karena pertama kan kita saat itu masih sama Kelas Malas itu ya. Nah, kelas malasan itu siapa nih? Lu jelasin dulu. Kelas Malas itu satu manajemen yang megang kita. Label. Enggak label, enggak. Kolektif. Kayak Kayak komunitas. kayak Lebih ke kolektif lah. komunitas sih. lebih ke Komunitas. ya, Komunitas apa nih? Musik atau? Vespa, lebih ke Vespa. Oh, komunitas Vespa. Tapi sebenarnya komunitas Vespanya sih lebih di sip projectnya ya. Cuma ngebentuk lah Kelas Malas. Tadinya kelas malam kan. Kelas malam tuh karena waktu itu masih sama Romi and the Jahat. Akhirnya setelah udah enggak jadi Kelas Malas. Nah, cuman ada kita bandnya di situ di Kelas Malas. Ada Sama siapa aja tuh di kelas malas di sini? di Kelas Malas tuh ada Akar Enak sama ada Deddy Zuarna tuh mantan gitarisnya Romi and the Jahat. Talentnya dua berarti. Ada dua itu. Sama ada yang sering dibawa sama Kelas Malas juga tuh The Bokir. Ya, band reggae balada. Oh, reggae semua berarti. Enggak, yang satu balada gitu, pop balada. Punk Oh. gitulah kayak Romi and the Jahat lah gitu. Oke. Berarti pas mutusin buat launching album itu apa tuh ide awalnya? Tiba-tiba kepikiran untuk wah, kayaknya kita launching album nih ya. Ide awalnya tuh apa sih? Promosi bang, itu ide awalnya. Pengen ngenalin Gue album pengen lu. ngenalin karena gue mikirnya gini bang, kalau di digital ya. Pertama streamer kita kecil, ya walaupun ratusan, tapi gue nggak dapet bukti kalau ini orang yang dengerin tuh tahu karya gue bang. Oh, oke. Nah, Bukti valid A1. bukti validnya gitu. Jadi gue pengen tahu nih ketika gue launching ada nggak sih nyanyiin karya gue. Oh, oke. Gitu. Kalau cuman angka kan kita bisa dimanipulasi gitu Bener. bang. Ya, Kayak, bener. ya angka doang. Lu pengen gitu. lihat antusias ya pendengar-pendengar lu yang akan Iya. datang nih. Terus yang nyanyi banyak enggak sih? Ya. Akhirnya tercipta tuh ya di tahun 2025 kemarin ya. Akhir tahun tuh kemarin. Akhir tahun. Iya akhir tahun ya. Hmm. Iya akhir tahun. Gue pengen itu sih, pengen tahu aja sih, pengen cek ombak ada nggak sih yang beneran tahu si Akar Enak ini. Terus kan kita kolaborasi juga kan sama band punk rock itu. Siapa? Moral Dilema. Oh, boleh nih sekalian aja lu ceritain net awal mula. Kan ide pertamanya berarti lu pengen kasarnya pengen cek ombak ya. Iya. Coba nih dari awalnya lu bisa sampai kolaborasi. Jadi awalnya tuh cetusan dari Kelas Malas ini. Heeh. Dia pengen bikin wadah promosi untuk kita nih, Si album yang berjudul kita dan kisahnya. Kita dan Kayak, Kisahnya. ayo deh bikin launching gitu, bikin event launching. Ya akhirnya ayo, cuman kan kita keterbatasan dana ya. Terus kebetulan sebelum kita ngomongin launching ini, si band Moral Dilema ini udah pernah ngomongin juga dia mau launching, cuman di rumah pribadi dia yang lahannya cukup luas. Tapi cuman invitation gitu. Oh, doang. intimate. Ya, cuman intimate doang. Nah, akhirnya gua sama Ricky kepikiran untuk ayo deh kita ajak deh bareng-bareng gitu. Biar apalagi masih sama gitu lah. Ya Raja Pasar Kubis nggak masih jauh kenal-kenal gitu. juga. Iya, apalagi kita sama mereka juga teman deket. Akhirnya ya udah Kolaborasi kita jalan ya. sama-sama deh, dikolaborasi antara punk rock sama reggae. Oke, akhirnya terus lah ide itu launching album barengan itu. Iya.
Betul. Berarti lu yang lu yang ngajuin lah kasarnya ya ke mereka. Iya, kita nawarin dulu. Akhirnya Kita nawarin dulu tuh ke diterima sangat baik sama mereka juga. Cuman sempat ada kayak kitanya mikir kayak kok Berantem. enggak ada dari ininya kayak kok cuma nggak ada pergerakan gitu, cuman karena awalnya kayak cuman bahasa doang tuh bang. Oh, belum ada geraknya, cuma planning doang. Akhirnya kita sempet pengen mutusin untuk jalan sendiri, cuman si Ricky kayak coba deh nanti gue tanyain lagi masih mau nggak untuk kolaborasi si Bernardino ini. Akhirnya mau. Di situ kita ketok palu untuk ayo kita kolaborasi. Akhirnya jalan. Soalnya kan gue taunya pas tiba-tiba pas lu udah maksudnya jalan bareng sama Smile Morning ya, tiba-tiba lu kasarnya sharing lah ya sama anak Senyum Pagi sama gua sama Vigo gitu ya untuk si launching album ini kan. Gua pikir tuh tadinya nggak jadi kan karena emang jaraknya ya? Iya, ada beberapa poin yang menurut anak Senyum Pagi tuh wah nih kayaknya berat nih Matt kalau lu gas. Ya kan, iya, gue sama Vigo kan udah ancer-ancer begitu kan. Tapi lu tetap jalan dan menurut gue acara lu sih sukses sih. Sukses tar lu ya guys ya, ada kecoa ya guys ya. Kita panik. Lu jangan asal sentil aja ke gua ntar. Saya kan jadi keyboard. Udah. Sorry guys. Sorry guys. Dikecoain. Nah, Matt, kan dari pas lu sharing ya ke anak Senyum Pagi itu lu minta masukan kan lah kasarnya ya, dan gua ngasih opini gua sama anak-anak. Wah ini kayaknya nggak bisa Matt kalau mau lu di tahun depan, di tahun ini nih berarti nih harusnya ya kalau menurut kita gitu, karena lebih preparationnya lebih dapet, lebih bagus, dan ternyata justru malah sebaliknya nggak sesuai ekspektasi gua. Pas gua kemarin sama anak dateng, satu anjing itu rame banget acara dan berjalan dengan lancar, dan ramenya itu sih yang nggak gua sangka sih. Gua juga nggak nyangka lagi. Serius rame banget. Belum tentu band menurut gua ya, tapi nih kembali lagi menurut kita itu belum tentu ada band lain yang bisa mendatangkan massa segitu banyak. Yang berarti kalau datang launching album tuh ya pengen dengerin elu gitu. Iya betul. Dengan tujuannya datang ya pengen dengerin band elu, album elu gitu. Itu apa Matt yang bikin lu ke-trigger? Wah ini kayaknya harus jadi di tahun 2025 berarti ya? Di 2025 akhir ya. Apa yang trigger? Karena apa tuh? Karena kitanya sih bang, karena lebih ke internal kitanya nih. udah gembar-gembor dari awalnya bang. Udah kepalang lah. Iya, udah kita gembar-gembor dari awal bakal launching album. Berarti lu sempat ada fase ini dong. Lu udah jalan dulu nih. Ini gambaran otak tolol gua aja ya. Udah jalan dulu terus lu ngerasa ini kayaknya di tengah-tengah tuh baru ragunya tuh. Iya. Pas gua curhat, Iya. pas gua curhat ke sini tuh pas gua cerita ke sini gua bakal bikin launching album, baru tuh gua ngerasa kayaknya Bener. Pusing-pusingnya mulai berasa tuh. Dengan jarak 1 atau 2 bulan gua lupa gua harus bikin event, gua harus bikin launching album, Harus mempersiapkan ini itu segala macam. Sedangkan angka aja belum kelihatan nih tanpa sponsor. Bener-bener. Akhir tahun sponsor mana ada yang nyangkut. Soalnya kita ngasih opini bukan dari kita sotoy sih, karena kita udah pernah mulai duluan, jadinya udah tahu lah. Apalagi semua kita geraknya sama kayak lu lah, DIY kan, semua apa sendiri. Jadi ya cari sponsor sendiri. Kita aja itu menurut kita waktu launching album Smile Morning pertama itu kita garap 3 bulan karena ada rotunya kan. Nah makanya gua ngasih gambaran sama anak-anak tuh, Masih lagi podcast di si Memet. ngasih gambaran ke lu tuh ya dengan experience kita. Kayak Vigo tuh ngasih gambaran ke lu juga sesuai experience kita gitu. Tapi gua nggak nyangka lu bakal gas di tahun itu. Tiba-tiba lu jadi ya udah, anak-anak mah ya support aja. Makanya pas anak-anak udah main dan dateng, gue sangat appreciate pas sudah selesai kan. Gue bilang anjing acara lu keren, karena
gue pernah ngerasain buat acara. Iya, dari karena gue nangis sih. Ya itu sih. Makanya kita pengen menyemangatin lu. Gua itu sih. Nih fun fact nih. Cuma nggak tahu nih boleh ngomong apa nggak, bodo amat lah. Boleh. Ricky pernah bilang ke gue yang appreciate kita cuma anak senyum pagi. Iya lagi. Lu bayangin yang nanya gimana Met, aman enggak? Waduh. Cuma anak lagi. Waduh, siapa itu yang nanya? Lu iya. kontakin gua hampir tiap hari. Aman enggak Mas Memet? Aman enggak? Jo, Met butuh enggak kalau mau gua yang jaga tiket? Emang gua aman-aman aja. Ya. Soalnya dia anak nawarin kan, karena mepet waktu itu. Terus gue follow up Vigo, ngobrol sama Vigo kan. Terus menurut gue nih si Akarenak ini mau launching album sangat nggak masuk akal ya dengan jangka waktu segitu bagi gua ya, yang kita ngerjain tuh harus berapa bulan. Pemberani. Iya, untuk event apalagi kayak launching album event spesial ya. Iya, sakral. Nah, sakral ya. Kita aja ngerjainnya lama kan. Sampai berantem. Tahu lagi. Iya, makanya ya udah gua sama Vigo coba tuh follow up. Ternyata Vigo udah follow up terus ke Memet. Ada yang bisa dibantu gak mana anak, ada yang bisa dibantu gak mana anak, ada yang bisa dibantu gak gitu. Cuma dia selalu slow. Enggak, lebih ke slow aja. Slow terus sampai terakhir tuh baru H-1 lu bayangin baru nyari polis lain. Kata gua lu kan tiap hari kesini, gua bilang kenapa nggak minggu kemarin lu minta polis lain. Kata gua Met. Tapi perasaan lu Met, setelah event itu berlangsung dan album lu keluar udah promosi gimana? Dengan perasaan segitu lu? banyak orangnya yang dateng ya. Banyak Met, segitu Met. Gue seneng sih. Seneng. Lebih ke kayak oh sebanyak ini. Iya, setelah ini. apapun yang terjadi tuh. Iya. Gua Tetap apa senang. itu terlepas dari itu datang karena moral dilema atau karena kelas malas. Tapi gue bangga event gue sebanyak ini. Iya, gitu. paling enggak Sebanyak yang ini. paling enggak orang denger lah tuh Iya. yang datang di situ. Iya, walaupun cuma 3 lagu. Nah, itu teknis lah, itu mah biasa Iya, di teknis event lah ya, itu. Poy. Gimana Bang Vivo menanggapi launching album Akarena kemarin? Keren sih, keren. Keren ya. Kalau Lu kan dari prosesnya itu mereka gila. ya, lu kan lu udah sering buat event kan udah banyak nih. Iya. Nyengir. Maksud gua gimana tanggapan lu ngeliat tuh? Tanggapan di afternya saya nih. Iya, after taste-nya ya kasar dah. Ya, di after test-nya ya buat gue ya Rame. pasti rame. Dan ya itu kayak tadi balik lagi kayak lu pada Mas bilang nggak expect serame itu. Benar. Bagus itu juga kan. Dan orang-orangnya pada hektik semua juga denger lagunya gitu Benar. kan. Dan gue liat nyampe ke akhir tuh Tetap nyanyi, tetap rame pada nyanyi. Benar. Walaupun Itu ya jam makanya berapa ya, gitu ya. yang bikin kerennya itu. Iya kan ada beberapa kalau ya yang lain-lain lah kalau yang lainnya tuh ada cuma nyari nonton doang gitu kan ikut nyanyi, ini pada ikut nyanyi sih keren sih. Kritiknya boleh nih, kritiknya tadinya masukannya. Kritiknya aja sih gua apa-apa. Cuma listrik sih Boy ya. Sisanya bagus. Listrik doang jepret tuh anjing. Sampai saat ini Jujur. Itu kalau listrik aja jepret perfect udah. Sampai saat ini malu gua jujur. Listrik doang minus Tiba-tiba ya. jebret. Iya. Sound bagus, sound mahal. Gua pengen nanya ke dia, Pol emang gak ngasih tahu tuh anak-anak Akarenak gak nanyain kalau booking tempat nanyain voltnya berapa? Gua udah tanya. Amazon sih cukup. Amazon cukup. Iya. Nambah efek, Kita nambah nggak yang tahu kalau lain. efek-efek ini mempengaruhi listrik itu. Gue soalnya rada aneh tuh pas lu ada band main, tiba-tiba jangan pakai efek. Ribet nih acara gue bilang, nggak boleh pakai efek bangsat. Anjir, lu nggak boleh nyetrika, nggak boleh nyolokin Nggak boleh kulkas, ngecas. nggak apa-apa. Ini masa mau ngeband nggak boleh pakai efek. Tapi minusnya satu itu doang deh, sisanya overall oke sih menurut Oke, gua. sebetulnya. Soalnya Buat yang garap sendiri itu oke Gua banget. harap sendiri. betul. Oke. Dan banget. keberanian itu udah luar biasa. Mungkin itu Keren. 300 sampai 500 orang sih. Nyampe Gua sih, nyampe sih. Karena 300, 500 orang. gue lihat dari parkiran sih. Walaupun yang Parkiran lolosnya juga segitu. banyak ya. Iya. Ya itu mah. Itu mah ya. Ya, itu mah udah budaya ini, Tangerang sih. Enggak sih, itu budaya gigs di Budaya Indonesia. guys yang kurang-kurang buruk. Nah, Kurang sih. Karena gue ngitung dari motor segitu banyak. Wah, berarti banyak. Kan dia bisa cengtri. gua bisa Ya, tahu, itu. gua bisa tahu banyak tuh dari ini sih. Gua kalau ngeliat acara bisa tahu banyak tuh dari gua kalau mau ke toilet ngantri. Ya, fix
soalnya gua pas ke acara lu ngantri tuh mau ke toilet. Mampet lagi. Mampet ngantri. Masalah ngantri karena mampet. Bukan karena rame ternyata. Disepil sama dia. Berarti seru juga ya Akarenak ya. Progres ke depannya apa nih? Progres ke depannya Akarenak nih. Rencana sih pengen tour sih. Tour. Pengen banget tour setelah lebaran ini. Cuman kita belum ada obrolan full personil ini. Oh, berarti tour untuk promo sama si album Masih pertama. album pertama. Ya, Oh, lu mau that's mempromokan good idea. ulang ya, mempromosikan ulang. Keren keren keren. Momennya masih ada lah. Betul. Sumpah lu kalau lu bisa tour sih DIY sih. Iya sih. Lu harus ngatain Smell Morning sih. Bangsat. Dan band di Tangerang. Terus kalau di depan gua doang ya kalau kita lagi ngobrol berdua ya, kalau sama lagi rame-rame jangan. Diomelin doang. Kalau lagi berdua sama gua enggak apa-apa nih anjing, gua udah tour Bang, Smell Morning belum. Nah, lu enggak apa-apa. Kalau bisa sih bareng-bareng sih. Enggak mau anak-anak bareng. Yang ngomong. Sendiri gua biar bisa ngeledekin. Iya. Ah, sekarang ini nih lebih ke anak-anak kan lagi berarti ya, lu pas udah join Smell Morning banyak ngelibatin proses album kedua deh. Dia banyak terlibat dia. Nah, anak-anak juga kan baru tahu nih lu bisa produce itu. Nah, itu gue juga nggak tahu tuh, Met, ceritanya tuh. Lu tiba-tiba gue bisa nih main Cubase ngomong ke anak-anak atau gimana tuh, Met? Itu pas latihan. Pas latihan terus Pas latihan siapa yang sempat nanya? ngobrol sih, Mas. Gembul kayaknya nanya. Iya, Gembul nanya. Soal recording, soal sequencer saat itu nanya soal sequencer. Oh, awalnya dari pembahasan sequencer. Iya. Aduh, sorry. Aduh. Anak Harus makan buaya. Kayak baru buka puasa. Boleh terus. Pokoknya anak nanya soal sequencer tuh kayak gimana, karena kan Akarenak tuh udah nerapin Sequencer. Walaupun masih tolol, udah nerapin soal sequencer. Akhirnya Gembul nanyain Tentang sequencer. sequencer tuh Oke. kayak gimana. Akhirnya ya gue jelasin ya, itu kan secara nggak langsung ngasih tahu kalau gua bisa dong ngoperasiin DAW. Betul. Akhirnya ya udah Sharing ngobrol, lah tuh. sharing akhirnya ya udah garap album kedua ini lah jalan. Ngalir aja berarti ya, Met ya. Ngalir. Nggak ada yang minta, nggak ada yang Iya, gua berarti juga ngalir. nawarin. Iya, iya. Karena pasnya itu di satu sisi anak-anak juga butuh tuh punya kekosongan di Benar, posisi itu. benar, Gitu. jujur benar. Dan lu berpengaruh banget nih di Terus proses emang produksi album anak-anak. emang si Smell More ini yang gue lihat ini emang proses kreatifnya lebih banyak, yang bagusnya itu lebih ke kalau nggak direncanain karena ngalir itu. Jadi pas berarti masa ke masa Matthew udah belum? Masa ke masa Masa ke masa belum. itu masih Gembul ya produser. Setelah itu baru Abis setelah masa ke masa Mudi. Mudi. Nah berarti Nah, pas Mudi itu lu udah mulai nge-engineering berarti ya? Udah. keterlibatan Engineering. produksi pertama Oh iya, kali. keterlibatan Iya, produksinya Itu album pertama kali. pertama yang gua terlibat di dalamnya itu. Mudi. Gimana proses kreatifnya, Met? Mudi, Met? Cukup seru sih. Cukup seru. Terus kayak apa ya? Ini dari kacamata pribadi gue ya. Musiknya lebih dewasa sih. Dari musik-musik Smell More Album ini, pertama? Iya, musiknya lebih dewasa, lebih asik. Nah, menurut Apa yang- warna baru berarti ya? Iya. Apa yang bikin lu berpikir itu musik jadi lebih dewasa? Lebih Karena banyak detail-detail yang dipikirin. oke. Bener. Detail-detail yang Bener, dipikirin. setuju, Karena setuju, gua Bang. nge-engineering kan. Ah. Nge-engineering kayak Gembul tuh selalu kayak ini Ah. nih kayaknya ditambahin ini enak Ah. nih. Kayak detail-detailnya tuh lebih dipikirin sih. Jadi Gembul yang menuangkan itu. Pas ketemu lu menurut gua jadi fit karena bisa terrealisasikan tuh dan keluarlah Mudi. Mudi itu. Berarti dari situ tuh awalnya lu nerima itu filenya gaet dari anak ya? Kosong berarti benar-benar brainstorm dari awal. Iya, Gua ngetek mulai dari maskol gitar biasa dan pakai suara Akiki yang The Potters. Dari versi kopongnya lah ya. Iya, dari kopong itu. Iya. Pakai suara Yang Akiki. kita ngisi sama Fikri. Betul, berarti Mehmet itu terlibat di lagu Mudi, Mehmet terlibat Dari benar-benar awal. Benar. Dari awal Dari produksinya. Akiki yang Oh berarti dari kosong banget berarti ya? iya. Betul. Gimana pengalaman lu? Karena kan waktu itu kan opsinya
si Moody ini pengen akustik kan. Iya. Soalnya kita ada kepikiran betul, tadinya album ini tuh akustik ya. Betul, sebenarnya anak-anak punya konsep album akustik tuh termasuk di album pertama tuh sudah di akustikin. Taruh akustik. Nah, Moody termasuk tuh salah satunya, tapi akhirnya ketemu aransemen baru, Gembul tektokan sama lu, jadi yang seperti sekarang. Iya, karena tadinya akustik dengan suara Aki. Kitanya Mas Cokro nggak kepake, makanya Aki. Oh, suaranya Aki pertama kayak itu ya. Kayak Fun fact nih. Moody tuh, kopongan Moody. Kata Aki enak juga pakai auto. Jadi bagus ya anjing. Kata gua doang enak. Kata dia, kata gue sih. Kata teman sih nahan. Experience Matthew dalam memproduksi lagu Smell Morning. Soalnya jujur aja menurut gua kita Smell Morning itu baru serius menurut gua di album kedua. Ya, betul. Kenapa? Gue yang nanya dibaliknya. Ya, karena kenapa deh? Lu sebagai personil. Karena di album kedua ini anak-anak benar-benar mulai DIY gitu. Iya. Kita benar-benar ngegali kemampuan kita. Benar-benar gitu. Kalau di album pertama kan kita masih belang banget waktu itu. Masih random lah itu. Masih random. Kita dari proses nulis, produksi, yang produsirin juga beda-beda orang. Benar-benar. Di album kedua ini kan udah mencoba, ya udah nih mulai Gembul belajar, terus ketemu lu, ketemu Matthew, mulai lebih dibuat lah sistem dan hierarkinya gitu ya. Betul, lebih ke, secara tidak sengaja strukturnya dapet, ya akhirnya berjalan seperti ini. Makanya gue sih berterima kasih banget anjir. Kok bisa itu loh nyala jadi warna merah. Ini kumis gue geter nih. Dengan hadirnya Matthew ya kan, progres album kedua kita berjalan nih. Mudah-mudahan cepat keluar ya kan. Amin. Tahun ini sih katanya ya. Biar gede sih Smell Morning sih. Itu sih gue biar diundang ya. Enggak lu. Lebih-lebihkan lah. Harapan lu nih dari lagu Moody yang udah lu bantu nih, yang lu terlibat dalam produksi Moody, harapan lu ke depannya untuk lagu Moody apa, men? Moody sih gue berharap kayak apa ya? Moody tuh jadi jembatan untuk orang-orang tahu ke album keduanya si Smile sih. Iya. Betul, amin. Terus Jadi orang tuh akan tahu, oh Smell Morning ini ada nih. apalagi kayak orang-orang kayak gue ya, kayak oh sedewasa ini nih album kedua nih yang akan nantinya jadi sedewasa ini. betul, yang nantinya orang akan pengen dengerin album kedua Smell Morning karena lagu Moody Iya, ini nih karena kan trigger sama lagu Moody aja menurut gua sih udah enak ya. Nah lagu setelahnya sih ya akan lebih enak lagi sih. Oh, bisa lu lagu aja lu udah kayak ikutan anak-anak, Pep. Kalau mah tinggal lagu lu udah boleh kayak ikutan anak-anak anjing. Sorry. Abri. Kita potong aja itu ya. Siapa tuh? Oh, keyboard mau dijual kan. Ada Gembul guys, baru datang guys, tepuk tangan dulu. pasangan Mas Matthew. Pasangan Mas Matthew. Nah, kita ngobrol nih, jadi kan kita udah garap beberapa materi album kedua kan ya. Ya, setelah Moody. Dan fun fact. Ini fun fact guys ya. Lagunya ada yang kehapus. Gara-gara siapa itu? Gara-gara siapa itu? Gara-gara gua. Coba Matthew itu kenapa nih? Gak apa-apa Matthew. Masalahnya ini udah mau master mixing. Iya. Master mixing. Udah janjian. Gua nggak ngerti itu kenapa. Karena pas gua render RAR untuk ngirim ke Ulum, kita mau mixing ke Ulum Sky ya. Ulum Sky. Itu pas ngerender nggak selesai dan hilang. Jadi sebelum selesai tiba-tiba udah finish gitu. Belum selesai, belum finish. Dia gagal terus hilang aja. Pas gua buka folder si lagu terbaru ini, ternyata bukan itu foldernya. Itu sih. Gua nggak ngerti kenapa nyama ya. Tapi lu merasa bersalah nggak? Bersalah. Kita jadi ngetek ulang lagi. Jadi guys, kita lagi ngerjain album, udah beberapa materi jalan. Ada satu lagu yang tinggal di mixing mastering.
ternyata ke delete. Filenya hilang. Jadi makanya punten ini kalau agak lama di tahun ini. Cuma semoga ya di tahun ini guys ya. Mudah-mudahan Tahun ini mulai albumnya kelar. Kita tahun launching ini album semoga di kedua. album di tahun ini udah bisa keluar albumnya. Amin. Doakan, guys. Amin, Dan amin, amin. semoga bisa udah ada after test-nya ya, udah ada launching albumnya juga, udah ada segala macamnya. Tapi pas hilang mukanya panik sih. Panik jujur iya sih. Jujur, tabla kemarin kalau tadi bilang sih takut Meteo baper sama udah ocehin gua sama Gembul. Cuma Justru kan itu jadi tanggung jawab. iya, maksudnya buat belajar, Met. Ambil pelajaran lah untuk backup file. Iya, cuma aneh aja gitu kok lagi ngerender tiba-tiba gagal, hilang lagi. Iya, Goib, di situ goib. Iya, waduh. Ya enggak Dari apa-apa. jam 8 lu sampai jam 11 ngotak Iya. ngatik. Jujur itu agak pusing. Masalah tiap hari ngerjain ya. Masalahnya tinggal mixing mastering. Udah janjian lagi Iya, anjingnya. udah janjian tinggal ketemu doang kan. Udah tinggal kita berangkat ke sana. Tinggal kita berangkat doang. Bangke emang jadi ngetek ulang tapi nggak apa-apa lah, pengalaman dan kita juga jadi experience lagi nih ngetek ulang ya kan. Tapi Semoga nggak begitu lagi dah. Amin. Bego lu, Met. Pusing ya. Bego lu. Suka tanggung jawab anak-anak yang ya Di mananya? lu tanggung jawab sama porsi lu gitu kayak Kiki gitu. Tanggung jawab kayak Mas De, Jimpe tanggung jawab gitu. Gembul keyboard tanggung jawab kayak punya tanggung jawab Kayak tetap masing-masing sih. pada punya api. berarti di untuk- band lu nggak kayak gitu. Saat itu ya. Waduh. Sorry, enggak gua mah udah bro sama anak-anak kerenak anjing. Kakak enak gak kesini-sini nih. Meteo. Ini udah Apa lu mau nanya, lu bangga gak sama anak-anak? baca dulu sotoy. Enggak, untuk edisi lu nggak ada kan. Udah di sini lu nggak ada karena lu pakai mic ya sekarang. Anak pada pakai HP, lu doang pakai mic. Iya, anjing pakai Samsung Mic Samsung C01. Anjing lu. edisi khusus nih. Bilang itu ya. Boleh Akiki langsung lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Thank you juga buat Matthew.